You guys, and welcome back di channel HKC Page bersama Kuat Minero. Oke, kita review lagi. And today aku mau review manga yang baru aku baca. Dan first impressionku ke manga ini bener-bener wow, manga ini menarik. Oke, sebelum kita masuk ke reviewnya, ada baiknya seperti biasa kita intro dulu. Hehe. 博士ページお願いします。Toshokan no Dai Majutsushi. Itulah judul manga yang akan aku review di video kali ini. Sedikit perkenalan aja, manga ini diilustrasikan sekaligus ditulis story-nya oleh Mitsui Izumi Sensei. Manga ini dirilis sejak 2017 lalu dan masih ongoing sampai sekarang. Manga ini memiliki demografi seinen, jadi nuansa cerita akan sedikit dewasa dan perlu dipertimbangkan untuk anak kecil kalau mau baca manga ini. Oke, perkenalannya cukup segitu aja aku rasa, dan kita masuk ke premis ceritanya. Di setting dunia manga ini sendiri, buku perbukuan dan perpustakaan merupakan sentral ceritanya. Buku digambarkan sebagai sesuatu hal yang suci, di mana buku merupakan variabel yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Melindungi buku sama aja dengan melindungi dunia. Oleh karena itu, pustakawan di sana ngebentuk sebuah kelompok yang bertugas untuk melindungi, menjaga, dan juga memperbaiki buku-buku tersebut. Mereka ini disebut sebagai Magus of the Library dan membuat organisasi bernama Kafna. Tokoh utama dari manga ini sendiri ialah seorang anak kecil bertelinga panjang bernama Theo Fumis yang tinggal di suatu desa bernama Desa Amun. Theo di sini digambarkan sebagai seorang anak yang suka membaca dan bercita-cita ingin mengunjungi perpustakaan utama di pusat benua yang bernama Kota Abzak. Akan tetapi di sini Theo sendiri gak bisa semudah itu untuk menyalurkan minatnya terhadap buku, karena ia sendiri berasal dari daerah kumuh, di mana anak-anak yang berasal dari sana akses ke perpustakaannya emang dibatasi oleh regulator setempat karena suatu hal. Hingga suatu ketika datang para magus utusan dari kantor pusat yang datang berkunjung ke Desa Amun untuk inspeksi buku-buku di sana. Dan tanpa sengaja, Theo menyelamatkan buku yang berharga milik salah satu magus, di mana sebagai balasannya sang magus yang bernama Sedona menjelaskan seperti apa perpustakaan pusat yang membuat Theo semakin bersemangat mengejar mimpinya tersebut menjadi seorang Kafna. Dan cerita pun dimulai. Manga ini jujur cukup balance menurutku pribadi. Dalam artian manga ini memiliki kelebihan yang aku benar-benar patut untuk respect akan hal tersebut. Namun di sisi lain aku cukup paham bahwa manga ini gak cocok untuk semua orang. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Dari segi story, manga ini fresh, unik, dan cemerlang menurutku pribadi. Premis yang dihadirkan terasa baru dan filosofi yang diinginkan oleh autornya sampai ke hati pembaca benar-benar tersampaikan sebagaimana mestinya. Manga ini secara langsung mengatakan bahwa buku merupakan elemen penting dalam sejarah maupun tatanan sosial dari suatu peradaban. Kalimat buku adalah jendela dunia bukan merupakan isapan jempol semata, melainkan sebuah fakta yang harus dihormati dan diyakini keberadaannya. Meskipun begitu, manga ini juga tetap mengemas dan menyampaikan filosofinya tersebut dengan skema yang mudah diterima dan relate sama kenyataan di dunia nyata. Dalam suatu adegan di manga ini, di mana Sedona ngebantu kakaknya Theo yang jatuh sakit. Di sini adalah salah satu contoh yang bagus dari apa yang aku katakan sebelumnya. Sedona di sini menggambarkan bahwa bagaimana sebuah buku dapat menjadi panduan praktis dalam berbagai bidang. Seperti contohnya buku kedokteran dapat membantu menemukan pengobatan yang tepat pada adegan ini. Akan tetapi beberapa scene setelahnya, Sedona juga menambahkan bahwa walaupun begitu, sebuah buku tidak akan serta-merta ngebuat orang biasa menjadi dokter profesional. Semua membutuhkan pengalaman dan jam terbang. Aku benar-benar suka sama scene ini, dimana walaupun buku merupakan hal suci dan jendela pengetahuan, pada prakteknya buku hanyalah rangkuman teori berdasarkan apa yang sudah orang berpengalaman alami atau amati. Ini merupakan suatu bentuk pengecualian yang keren dan bergaya menurutku pribadi, karena walaupun buku digambarkan sebagai suatu hal yang powerful di cerita fantasi kayak ini, tapi manga ini cukup realistis dan itu adalah hal yang bagus. Oh ya, aku hampir lupa, manga ini sendiri ngambil setting Timur Tengah. Ini merupakan setting yang cukup jarang diambil jadi bahan cerita, tapi sebenarnya gak baru-baru banget untuk diadaptasi. Banyak banget seri lain yang juga ngambil literatur sastra Timur Tengah seperti Kisah 1001 Malam di serial Magi, dan itu salah satu yang sukses menurutku pribadi sebagai seri yang angkat latar Timur Tengah. Dan kalau kita balik lagi ke konteks manga ini, pertanyaannya kira-kira manga ini berhasil gak sih bawain latar tersebut dengan tema yang diambil? Ya menurutku ada plus minusnya sih. Plusnya nuansa arsitektur yang dihadirkan benar-benar tergambar Timur Tengahnya. Dan bagaimana karakter-karakter di dalamnya berpakaian itu udah masuk banget sama budaya Timur Tengah.
Namun menurutku pribadi yang sedikit agak kurang adalah nama karakter masih kadang berasa asing untuk penamaan karakter Timur Tengah. Seperti contohnya Nanako yang itu kan Jepang banget sebenarnya gitu. Tapi itu bukanlah suatu kesalahan yang fatal kalau kalian tanya sama aku. Itu merupakan bentuk kreativitas autornya dalam karya yang dia bikin gitu. Menurutku latar Timur Tengah sendiri cocok banget kalau dimasukin sama tema pengetahuan seperti yang dihadirkan di manga ini sih. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa buku sendiri adalah penghubung masa lalu dan masa kini yang merupakan kronologi suatu peradaban. Dan kalau ngomongin peradaban, tentunya Timur Tengah merupakan salah satu sentra peradaban yang berpengaruh dalam pengetahuan umat manusia di dunia nyata. Dan ini benar-benar suatu referensi yang oke banget menurutku. Kita beralih ke aspek lain, karakterisasi. Di sini aku spotlight full ke MC-nya ya, karena aku terkagum sama bagaimana karakter MC-nya yakni si Theo. Walaupun anak kecil, ini karakter pembawaan dan pola pikirnya benar-benar dewasa banget yang jadi aku pribadi bacanya kerasa gak kayak baca cerita yang umumnya dibawain oleh MC berupa anak kecil atau remaja gitu. Karakter Theo benar-benar gigih dan cerdas walaupun kondisi hidup dan lingkungannya serba keterbatasan dan kekurangan gitu. Kebaikan hatinya juga menjadi magnet untuk orang-orang penting yang nantinya akan berpengaruh ke perkembangan cerita ke depannya, yang ngebuat aku pribadi gak bosan baca manga ini walau satu chapter itu panjang banget. Karakter-karakter pendukung lainnya juga memiliki kompleksitas tersendiri di mana setiap karakter benar-benar didesain secara dinamis, jadi punya sifatnya sendiri-sendiri dan gak generik gitu. Itu adalah suatu hal yang sangat amat bagus dan good job untuk autornya. Lanjut lagi, manga ini gambarnya bagus banget. Detail bagaimana autornya gambarin cover buku di manga ini benar-benar keren parah cuy. Jadi jelas kalau buku memang elemen suci dan spotlight utama di manga ini karena hal tersebut gitu. Selain itu karakternya juga cakep-cakep. Apalagi si Sedona yang aduh cantiknya bukan main cuy. Jadi ya ada hal yang kita sebut sebagai penyegaran lah selama baca manga ini, jadi gak suntuk-suntuk banget gitu. Selanjutnya setelah aku bahas-bahas hal yang bagus tentang manga ini, aku bakal bahas apa yang menjadi kekurangan manga ini. Pertama-tama aku sebetulnya gak ngerasa manga ini punya kekurangan yang menurunkan kualitasnya secara keseluruhan, tapi aku cuma mau bilang bahwa kekurangannya di sini lebih ke arah kurang bisanya manga ini untuk dinikmati semua orang. Kenapa? Karena chapter satuannya itu panjang banget dan bubble text-nya cukup padat sehingga membuat kita akan cepat ngantuk kalau terlalu fokus ke ceritanya. Tapi tenang, ini bisa diakalin dengan kalian bisa baca satu chapter sehari, jadi gak usah buru-buru dan fokus aja nikmatin ceritanya perlahan-lahan gitu. Masalah pun terselesaikan. Oh iya, satu masalah lagi, gak ada yang translate manga ini ke versi Indonesianya. Dan tapi itu menurutku bukan kekurangan ya, karena ya itu kan menyangkut skill pribadi gitu. Dan zaman sekarang kita rata-rata udah mulai bisa akses untuk belajar bahasa Inggris di mana aja. Jadi gak ada kata untuk gak mau belajar bahasa Inggris. Tapi ya itulah intinya kekurangan manga ini. Tapi ya cenderung ke kekurangan subjektif aja dan hal tersebut masih bisa diatasi gitu. Oke, sebagai kesimpulan, manga ini unggul dalam berbagai aspek mulai dari story, gambar, dan karakterisasinya. Aku pribadi suka sama tipikal premis ceritanya dan aku berharap besar gitu ya dengan kelanjutan manga ini. Dan kalau bisa dilirik lah sama studio anime untuk diadaptasi. Aku pribadi bakal kasih rating 8,7 untuk manga ini. Manga ini bagus, worth it untuk dibaca. Oke, bagaimana dengan pendapat kalian tentang manga satu ini? Dan manga atau anime apa yang harus aku review di next video? Silahkan sikat kolom komentarnya, oke? Segitu dulu dari aku Nero, sampai jumpa di next video and bye-bye.